Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan video tutorial kali ini, saya akan membuat video tentang review software cloud computing, yang mana ini sebagai tugas UAS Makul Komputasi Awan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mukhlas, NIM saya 17010210. Baik, software yang saya akan review kali ini adalah OneDrive ya. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, saya akan mereview tentang pengertian OneDrive itu sendiri, dan yang kedua manfaat OneDrive, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, yang keempat fitur utama OneDrive. Itu ya 4 poin tahapan. Pengertian OneDrive. Microsoft OneDrive atau biasa disebut dengan OneDrive saja merupakan sebuah layanan komputasi awan yang memungkinkan penggunanya dapat mengunggah dan mensinkronkan berkas ke suatu penyimpanan awan. Kemudian pengguna dapat mengaksesnya melalui peramban web atau perangkat tertentu. Layanan seperti ini ya biasanya maksudnya sama dengan Dropbox, Google Drive, itu sama, sejenis ya, sama-sama software cloud computing. Tapi saya memilih OneDrive di sini. Layanan ini juga dibuat oleh Microsoft ya, dan merupakan bagian dari layanan daring Windows Live. Microsoft sendiri merilis OneDrive hampir bersamaan dengan Google yang memperkenalkan Google Drive. Dan juga OneDrive juga menghadirkan fitur editor via web untuk dokumen seperti halnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan OneNote yang mana itu ada di Office ya. Microsoft OneDrive itu tidak hanya dikembangkan dalam platform Windows dan Windows Mobile saja, akan tetapi mendukung platform lainnya seperti iOS dan lain-lain. Di samping itu, Microsoft sendiri telah mengintegrasikan OneDrive ke dalam sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows seperti halnya Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, dan lain-lain. Seperti itu. Dan mungkin bagi pengguna yang sudah lama menggunakan layanan penyimpanan data online dari Microsoft, OneDrive ini telah mengetahui bahwa OneDrive tersebut merupakan hasil dari pergantian nama dari SkyDrive. Pertamanya itu kan namanya SkyDrive. Terus adanya perubahan memang terpaksa dilakukan oleh pihak Microsoft. Hal ini terjadi mengingat Microsoft terjerat sengketa ya, sengketa merek dagang dengan perusahaan penyiaran British Sky Broadcasting Group yang waktu itu kasusnya tersebut berlangsung pada tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2013 ya, tepatnya pada bulan Agustus. Dan pengadilan di Inggris saat itu menyatakan bahwa pihak Microsoft telah melanggar hak merek dagang. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita beralih ke manfaat ya. Manfaat OneDrive sendiri.
Yang pertama, memudahkan akses sebuah file. Manfaat akses sebuah file yang dapat Anda rasakan adalah memudahkan akses, maksudnya mungkin bagi Anda yang sudah pernah menggunakan aplikasi ini menyadari akan manfaat tersebut, terlebih lagi dengan adanya dukungan akses di berbagai perangkat seperti halnya macOS, iOS, Android, serta Windows, dapat dengan mudah mengakses file yang diinginkan. Di sisi yang lain, terdapat fitur yang dapat memudahkan Anda mengakses sebuah file dalam OneDrive itu sendiri. Salah satu di antaranya adalah akses file offline. Artinya Anda atau kalian dapat melakukan pengecekan terhadap file Anda Artinya Anda dapat melakukan pengecekan terhadap file Anda tanpa menggunakan jaringan internet offline. Dan yang kedua di sini membantu pekerjaan secara kelompok dengan memanfaatkan fitur kolaborasi yang disediakan oleh Microsoft OneDrive ini memungkinkan kalian semua dapat melakukan berbagai kegiatan bersamaan secara real time. Tentu hal ini sangatlah bermanfaat ketika kalian memiliki sebuah proyek secara kelompok tanpa perlu bertatap muka. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, membagikan file dengan siapapun. Microsoft OneDrive memberikan Anda kemudahan dalam berbagi dokumen, gambar, video dengan orang lain sesuai dengan keinginan Anda sendiri di samping membagikan file, Anda bisa memutuskan siapa yang dapat mengakses file dan apa yang dapat mereka lakukan Seperti halnya dengan melihat saja, atau mungkin Anda mengizinkan orang lain untuk mengeditnya. Selain itu, Anda juga dapat mencabut akses dengan mematikan fitur berbagi Di sana ada fitur berbaginya, itu dimatikan seperti itu. Dan yang selanjutnya ini kelebihan dan kekurangan OneDrive. Kita terlebih dahulu membahas tentang kelebihannya. Yang pertama itu akses di mana saja. Dengan menyimpan data dalam Microsoft OneDrive ini, kalian dapat mengaksesnya di mana saja. Namun dengan catatan, kalian memerlukan koneksi internet untuk mengaksesnya. Dan yang kedua, di sini ada akses berbagai perangkat OneDrive telah dibekali dengan dukungan berbagai OS seperti halnya Android, macOS, iOS, Windows yang tadi saya jelaskan Windows Phone serta versi web. Dengan dukungan tersebut, OneDrive akan jauh lebih digunakan. Maksudnya akan jauh lebih mudah digunakan Dan yang ketiga, terintegrasi dengan Office Online Tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin menggunakan komputer lain. Dengan OneDrive, Anda juga dapat mengedit dan mengakses data-data yang mana tersimpan di OneDrive Yang keempat, di sini tampilan user friendly. Selain itu, OneDrive ini memiliki tampilan user-friendly. Hal ini membuat pengguna tidak akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan layanannya. Dan yang keempat sekarang yang kelima. Yang keempat sudah selesai. Yang kelima, terdapat fitur faul pribadi. Fitur ini yang memungkinkan file Anda terjaga dengan sangat aman. Data hanya bisa Anda akses dengan metode autentifikasi yang kuat atau verifikasi identitas langkah 2. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan Kekurangan. Di samping adanya kelebihan,
yang dirasakan oleh pengguna, tentu saja terdapat kekurangan yang dimiliki. Hal ini juga berlaku untuk semua produk yang dirilis oleh Microsoft, termasuk Microsoft OneDrive. Dan saya rasa kekurangan yang ada pada Microsoft OneDrive ini terletak pada kapasitas penyimpanan. Memang Microsoft telah menyediakan OneDrive versi gratis. Meski demikian, kapasitas yang disediakan hanyalah 5 GB saja ya. Jika Anda atau kalian semua menginginkan kapasitas yang lebih besar, maka disarankan untuk beralih ke akun premium, yang mana biasanya akun premium itu ya berbayar lah, di mana-mana premium itu berbayar seperti itu. Dalam hal ini bisa menjadi salah satu kekurangan yang dimiliki Microsoft OneDrive, mengingat penyimpanan yang ditawarkan versi gratis lebih sedikit ya dibandingkan dengan layanan cloud online lainnya. Itu di kekurangan. Dan yang selanjutnya itu ada fitur utama OneDrive ya. Di sini ada 4 ya. Ada 4 fitur utama OneDrive. Yang pertama, file pribadi. Dengan adanya fitur ini, kalian tidak perlu khawatir lagi soal kebocoran file kalian, karena fitur ini akan memberikan perlindungan pada file penting kalian. Tentunya yang hanya bisa Anda akses menggunakan metode autentifikasi kuat atau verifikasi identitas langkah kedua. Namun, fitur ini hanya dapat digunakan 3 file saja untuk OneDrive dengan kapasitas 5 GB dan 100 GB. Lain halnya jika Anda menggunakan Microsoft 365 Family dan Personal. Anda dapat menggunakan fitur ini tak terbatas hingga batas penyimpanan OneDrive. Seperti itu. Dan yang kedua, file offline ya. Yang satu ini dapat dikatakan sebagai salah satu fitur menarik dari Microsoft OneDrive. Bagaimana tidak, Anda dapat mengakses file yang dipilih tanpa memerlukan jaringan internet. Dengan fitur ini pastinya akan mempermudah kalian dalam mengecek file ya. Dan yang ketiga di sini ada pencadangan folder PC. Dengan mengaktifkan fitur pencadangan folder PC ini, kalian dapat mencadangkan serta menyinkronkan folder desktop, dokumen, dan gambar ke OneDrive secara otomatis ya. Dan yang terakhir di sini ada kolaborasi secara real time. Sebelum fitur ini muncul, sebuah file dalam OneDrive dapat di-share sekaligus disunting dengan pengguna lainnya. Akan tetapi tidak dapat dilakukan secara bersamaan, dan juga pengguna tidak bisa melihat secara langsung saat proses penyuntingan dilakukan. Namun saat ini OneDrive hadir dengan menawarkan fitur kolaborasi yang dapat dilakukan bersamaan secara real time ya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Dan kesimpulan dari apa yang saya review tadi, Microsoft OneDrive itu merupakan sebuah layanan penyimpanan berbasis digital dari Microsoft. Dengan layanan ini kalian dapat menyimpan, memproteksi serta membagikan file, dan Anda juga dapat mengaksesnya di mana saja melalui berbagai perangkat, mulai dari macOS, iOS, Android, serta Windows. Itu kesimpulannya. Sekian terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.